Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di tema keempat. Di tema 4 ini kita akan belajar tentang pantun. Ada yang sudah tahu belum pantun itu apa? Ini, Ustazah ada pantun. Pintu rumah ditutup rapat, adik berjalan masih dituntun. Mari kita belajar tema 4 agar kita tahu apa itu pantun. Ya, jadi pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia. Pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berirama ABAB. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya, jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Yang dimaksud dengan rima ABAB adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan baris ketiga pantun. Lalu baris yang kedua dengan baris yang keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Ciri yang kedua yaitu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Ciri yang ketiga, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat dinamakan isi. Ciri yang keempat, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Informasi atau hal inti yang disampaikan dalam suatu pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat pantun. Berdasarkan usia pembuatnya, pantun dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak berisi pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Misalnya keceriaan atau kesedihan seorang anak. Lalu yang kedua yaitu pantun muda. Pantun muda berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa muda dan biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, hubungan asmara, serta perasaan kasih sayang. Yang ketiga, pantun tua. Pantun tua berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Berikut contoh pantun berdasarkan usia pembuatnya. Contoh pantun kanak-kanak. Burung Garuda, burung elang, keluar sarang mencari makan. Sungguh senang bukan kepalang, ayah pulang mengajak liburan. Contoh pantun muda. Dekat Malang ada kota Batu. Kota Batu adalah kota wisata. Jantung berdetak tak menentu, melihat wajah cantik nan jelita. Contoh pantun tua. Rawat pohon secara rutin. Pohon subur bebas hama. Hindari rokok, jauhi nikotin. Jantung sehat, hidup lebih lama. Itu tadi pantun berdasarkan usia pembuatnya. Lalu sekarang, pantun berdasarkan isinya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat berisi pesan atau arahan agar seseorang berperilaku baik sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Yang kedua,
pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya berisi lelucon yang dapat membuat seseorang tertawa, sehingga sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki biasanya berisi pertanyaan dan digunakan untuk permainan tanya-jawab. Lalu yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Biasanya isinya berupa ibarat, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kadangkala, pantun ini berisi dengan peribahasa. Contoh pantun berdasarkan isinya. Contoh pantun nasihat. Berwisata ke kota Palembang, pergi ke pantai bermain selancar, terapkan hidup gizi seimbang, badan bugar peredaran darah lancar. Contoh pantun jenaka. Ke taman bermain enggrang, naik enggrang badan jadi tinggi. Semua tertawa girang, melihat cabai terselip di gigi. Contoh pantun teka-teki. Isi air ke dalam tangki, air berasal dari situ. Bermain bola pakai kaki, olahraga apakah itu? Contoh pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pagi hari sangat cerah, pakaian kering dijemur Umi. Itu tadi penjelasan Ustazah, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.